Ibu bergabung. Nah, di sini kita lihat ya benar. Ini Bu Yusrina menjawab aplikasi yang membantu kita dengan AI yang mana salah satunya membuat RPP. Benar sekali. Nanti saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu sekalian. AI yang digunakan untuk pembelajaran benar Bu Livda. Ya, baik. Baik, saya izin saya tutup dulu, saya berikan bintang. Saya akan berikan bintang. Bapak Ibu sudah menjawab semua, saya masukkan slide. Nah, nanti materi ini semua Bapak Ibu bisa dapatkan di link ya, bisa di grup yang Bapak Ibu sudah ini masuki atau nanti di link chat saya akan bagikan. Baik, selanjutnya sebentar. Nah, Bapak Ibu, tadi di tampilan awal Bu Fitri ada tampilan seperti ini. Ya, jadi bahan ajar dengan AI. Jadi di EdCafe ini, ya, EdCafe yang akan kita pelajari ini, kita diberikan fitur-fitur kerennya ya. Fitur-fitur kerennya ini ada pembuat slide. Di Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk membuat slide, tadi sudah dipraktekkan ya, canggih ya. Sudah langsung jadi disesuaikan dengan tema atau topik yang Bapak Ibu miliki. Kemudian juga Bapak Ibu bisa memberi tugas nilai. Nah, ini keren juga Bapak Ibu. Jikalau selama ini Bapak Ibu bingung atau selama ini ada kendala ya di dalam pemberian nilai tugas, mungkin dari kuantitas atau dari kesibukan Bapak Ibu sekalian, AI ini, EdCafe ini membantu sekali. Kemudian Bapak Ibu ketika membuat bahan pembelajaran ada kartu flash AI. Jadi secara AI akan terbantukan dengan Bapak Ibu membuat topik-topik apa saja. Kemudian ketika Bapak Ibu memiliki keperluan persiapan administrasi pembelajaran, Bapak Ibu bisa menggunakan sumber daya pengajaran dengan menemukan atau sumber daya pengajaran. Jadi Bapak Ibu dengan fitur ini bisa menyiapkan. Tentu saja dan yang penting juga membuat kuis. Nah, ini jantungnya ya Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu menyiapkan materi slide, kemudian membuat kartu kosakata, bahan administrasi Bapak Ibu dan tidak lupa bahan ajarnya berupa kuis. Jadi semua ini ada lengkap. Nah, kalau di fitur dari EdCafe ini ada lengkap, nanti Bapak Ibu akan melihat berapa jumlah fiturnya. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini. Pernahkah Bapak Ibu membuat salah satu bahan ajar di bawah ini dengan platform lain ya? Seperti itu. Mari silakan Bapak Ibu bergabung kembali untuk berpartisipasi untuk menjawab ini. Tentu saja Bapak Ibu sebagai pendidik kita semua pernah ya. Nah, dan di sini ada yang belum pernah ya. Baik, kita sama-sama belajar pada hari ini. Bapak Khairil Basar ya. Kemudian ada Pak Novi Haryanto, belum pernah ya. Ada yang sering dan seterusnya. Keren ini Bapak Ibu rata-rata sudah pernah nih ya. Rata-rata sudah pernah fitur lain. Nah, di EdCafe ini apa yang Bapak Ibu dapatkan nanti di sini akan menjadi diringkas semuanya didapatkan di dalam satu tema saja, dalam satu platform ya Bapak Ibu semuanya. Ini juga, ada yang belum pernah, ada 4 orang. Ibu Yuri, Ibu Hilda, Pak Rio ya, dan Pak Khairil Basyar. Kemudian ada yang ingin menguasai, Pak Novi juga. Baik, nah, saya izin tutup jawaban dulu. Saya beri bintang, kemudian saya masukkan slide. Baik. Kemudian Bapak Ibu semuanya, nah ini tampilan ya, di dalam kalau Bapak Ibu tadi sudah melihat di EdCafe tampilan di bagian dalam ini ada membuat baru. Membuat baru itu saya lingkari dulu. Nah, di sini. Membuat baru dari pertanyaan. Atau yang sebelah kiri, boleh. Sebelah kanan atau boleh kiri. Nah, tentu saja kalau tadi Bapak Ibu ditampilkan dalam demonya Bu Fitri, ini saya memiliki akun premium. Nah, berarti
Bedanya apa? Kalau yang tidak premium, yang akun free itu memang ada beberapa keterbatasan nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa coba. Sedangkan Bapak Ibu ketika memiliki akun premium, maka semuanya Bapak Ibu bisa miliki ya. Nah, di sisi lain Bapak Ibu juga bisa membuat berkas atau map. Nah, map ini apa? Kita lihat. Nah, ketika kita klik map, Bapak Ibu bisa membuat folder. Keren ya. Foldernya itu Bapak Ibu bisa warnai, mungkin warna kuning, warna pink, atau orange, hijau, biru laut, biru tua, kemudian ungu, dan abu-abu ya. Ada warna-warnanya untuk memberikan warna pada folder. Silakan Bapak Ibu bisa membuat folder untuk materi-materi yang Bapak Ibu siapkan ya. Selanjutnya, nah, ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat atau meng-create tadi hal yang baru, maka ada 3 kelompok. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, Bapak Ibu ingin membuat bahan ajar atau pembelajaran. Yang ketiga, penilaian. Saya stabilo dulu ya. Kalau itu perencanaan, di sini ada rencana pembelajaran, Bapak Ibu ya. Ada rencana pembelajaran. Ada depth geser, ada sumber daya pengajaran. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan ini di dalam tema perencanaan. Tapi ketika Bapak Ibu ingin membuat bahan ajar atau pembelajaran, Bapak Ibu bisa manfaatkan set kartu flash, kartu kosakata bahasa Inggris. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengampu bahasa Inggris yang malam hari, bukan tidak kebetulan ya, Bapak Ibu bisa hadir di sini bisa membuat kartu kosakata. Kemudian aktivitas membaca, apalagi nih? Nah, nanti kita praktekkan Bapak Ibu. Kemudian gambar AI, wah keren ya. Biasanya kita terpisah ini menggunakan platform lain ya Bu. Nah, di sini kita Oke. jadi satu. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat pidato AI, wah luar biasa ya. Pidato AI ini apa ini lagi? Nanti kita akan coba. Kemudian ada catatan ringkas ya, summarizing ya, mungkin Bapak Ibu sering ini. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat bot atau obrolan bot, chatbot gitu ya, bisa juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok ketiga. Tadi kelompok yang kedua adalah bahan ajar atau pembelajaran. Yang ketiga adalah penilaian nih. Penilaian ini Bapak Ibu bisa membuat kuis, bisa kuisnya itu kuis dari YouTube. Kalau tadi bukan dari YouTube ya, kuis biasa. Ini kuis dari YouTube. Dan ini ada pemberi nilai tugas. Nah, ini juga keren nih. Jadi Bapak Ibu yang memiliki kesibukan tinggi, waktu yang sedikit terbatas, bisa memberikan nilai tugas itu melalui aplikasi atau platform ini. Bagaimana caranya? Yuk kita simak ya, Bapak Ibu. Yang pertama, membuat rencana pembelajaran. Nah, di dua pembelajaran ini Bapak Ibu bisa menggunakan 4 hal. Menyertakan topiknya saja, atau teks, atau halaman web, atau mengajukan. Apa itu yang di topik? Yang di topik ini Bapak Ibu bisa mentopik misalkan solar system, fotosintesis itu topik. Nah, instruksi tambahan ini Bapak Ibu bisa ambil untuk sementara ini di tahun ajaran ini Bapak Ibu ambil dari fasenya. Fase A, fase B, fase C dengan tema yang Bapak Ibu tentukan ya, bisa untuk melengkapi di sini. Nah, sedangkan yang di sini sumber daya daringnya, Bapak Ibu bisa kasih checklist cari di Google untuk sumber daya yang sesuai dengan pelajaran. Kalau yang ini sih tidak harus ya, standar yang di sini tidak harus diisi. Biasanya ini kalau di luar negeri itu ada standarisasi, mungkin NYS, NGSS, dan seterusnya. Ini kita kosongkan saja. Kemudian bahasa keluaran, tentu saja kita menggunakan bahasa Indonesia, kecuali Bapak Ibu yang menginginkan dalam bahasa Inggris silakan. Setelah itu diklik yang bagian bawah. Ini kelompok pertama, yaitu membuat RPP ya Bapak Ibu ya. Sumbernya bisa dari 4 hal ini. Selanjutnya, Bapak Ibu juga dari 4 hal ini membuat slide deck, petunjuk tambahannya apa, temanya, topiknya apa, jumlah slide yang Bapak inginkan berapa, bahasa Indonesia atau bahasa yang lain silahkan, dan di sini nanti ada tema-tema yang tentu saja yang disediakan oleh platform ini ya Bapak Ibu, kemudian silahkan diklik.
Selanjutnya kita akan lihat membuat sumber daya pengajaran. Jadi bisa mencari online, menemukan sumber daya pengajaran untuk topik Bapak Ibu sekalian. Misalkan tata surya nih topiknya. Apa yang Bapak inginkan di dalam administrasi pembelajaran Bapak Ibu? Mungkin artikel, ya artikel. Oops, ya, ini artikel ya. Kemudian tag geser, ada video, ada lembar kerja. Ya, Bapak Ibu tidak harus menceklis atau mencentang empat-empatnya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan semua, Bapak Ibu bisa centang semua, kemudian diklik bagian ini. Ini ya Bapak Ibu ya. Next, ya kita akan lihat nih. Kita membuat set kartu flash sekarang nih. Sama ya, ada topik, ada teks, halaman web, dan mengajukan. Topiknya sama, tentukan bagian depan kartu, tentukan bagian belakang. Nah ini Bapak Ibu yang tahu ya, apa yang ingin ditampilkan. Nah itu yang Bapak Ibu bisa gunakan. Berapa jumlah atau kartu yang diinginkan, terus bahasa apa. Ini yang ada yang sama ya, yang poin-poinnya. Kemudian kita klik, nanti akan create. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, membuat kartu kosakata nih. Nah, cara menambahkan katanya seperti apa? Nanti kita praktekkan. Saya akan memberikan daftar katanya, daftar kata-kata, berarti Bapak Ibu silakan dibuat di sini, Bapak Ibu. Keluarnya apa? Tambahkan terjemahan jika perlu, jika tidak usah ya di sini. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yang ini buat aktivitas membaca dari topik, kosakata atau teks yang ada ya. Jadi ini ya. Ini silakan ditambahkan tambahan apa saja yang di sini ditampilkan, bisa dari fase-fasenya, tingkatannya misalkan kelas 5, kelas 7, kelas 9 dan seterusnya, bahasanya apa. Oke, nanti Bapak Ibu centang di sini ya. Nah, kemudian buat gambar AI nih. Jelaskan gambar dan pilih. Bapak Ibu bisa pilih nih. Mau yang sifatnya tampilannya nanti fotografi, lukisan digital, modelnya buku komik, neon, atau film lama, ada model 3D, gambar garis, seni pixel, ya, kemudian seni fantasi, seni kria. Tapi Bapak Ibu pilih, kemudian silakan buat promnya yang ada di sini untuk prom. Saya rasa Bapak Ibu tidak kesulitan ya untuk masa kini ya untuk membuat prom. Nanti Bapak Ibu silakan uh, direncanakan membuat prom, nanti akan muncul gambarnya. Nanti kemudian diklik bagian ini. Ini yang membuat gambar AI-nya. Nah, selanjutnya di sini ada membuat ucapan nih, ucapan AI. Membuat konten tertulis menjadi audio lisan, memudahkan pembelajaran dan aksesibilitas. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya memberikan teks bacaan nih, sembari Bapak Ibu ingin membuatnya menjadi audio, ya, membuatnya audio bisa dimasukkan di sini. Atau membuat dialog-dialog ya dari teksnya Bapak Ibu yang disiapkan di sini. Ini bahasanya apa? Kemudian di bagian sini siapa pilihan suaranya ya seperti ini. Kemudian sini speednya, kecepatannya mau berapa kali ya, Bapak Ibu inginkan. Kemudian pitch-nya, pitch-nya itu ukurannya itu normal, adanya tinggi atau rendah dan seterusnya. Bapak Ibu bisa pilih ya. Kemudian klik next. Itu ucapan AI. Nah, buat catatan ringkas, Bapak Ibu bisa meringkas nih, catatan ringkas untuk buku yang mungkin Bapak Ibu memiliki buku guru ya atau buku siswa, silakan ya ditampilkan. Baik itu copy paste ya dari teks yang Bapak Ibu buat atau miliki, atau dari tampilan halaman enggak, atau Bapak Ibu yang mengajukan. Ya di sini instruksi tambahan, bahasanya apa, kemudian silakan diringkas. Ada juga chatbot. Nah, ini chatbot lagi tren juga ya, trending topik juga ini chatbotnya ini di beberapa tempat. Ya, nama chatbotnya apa ini? Misalkan Bapak Ibu matematika gitu ya, matematika chat gitu ya. Nah, terus chatbotnya ini bahasanya apa, instruksinya apa saja nih. Nah, cuman chatbot ini satu arah, satu topik kecil ya Bapak Ibu, jangan yang terlalu kompleks ya. Misalkan kalau saya ambil itu matematika, bagian kecilnya apa nih? Misalkan kalau itu bangun ruang, Bapak Ibu ambil segitiga, maaf, apa namanya, prisma misalkan, atau bola, ya.
atau yang lainnya terkait dengan bangun ruang, ya. Tapi jangan jadikan satu, Bapak Ibu. Misalkan ada prisma, ada apa namanya, eh, apa balok, ya, kemudian ada bola, balok, prisma, ya, dan lain-lainnya. Jadikan satu chatbot, jangan. Saya usulkan tetap satu supaya bisa berjalan dengan baik. Atau Bapak Ibu memiliki dasar yang ada di sini. Bentuknya bisa PDF, PPTX, Docs, TXT. Maksimal ini perlu diperhatikan 50 MB. Nanti akan dibuatkan. Kita akan praktekkan nanti. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat kuis nih. Nah, kuis yang biasa ya. Ini bisa berdasarkan topik, teks, halaman, mengajukan. Nah, tipenya apa ini Bapak Ibu? Misalkan kuisnya pilihan ganda dan lain sebagainya, nanti kita akan lihat. Apa jumlah pertanyaan boleh otomatis atau Bapak Ibu tentukan. Instruksi tambahan, Bapak Ibu bisa tambahkan fase-fasenya ya di sini. Ini tidak perlu atau ditambahkan juga boleh, kelasnya berapa, bahasanya apa. Kemudian diklik. Nah, di sini bisa juga Bapak Ibu dari kuis YouTube. Nah, keren ya. Dari YouTube Bapak Ibu cari link yang terkait yang akan dijadikan kuis. Syukur-syukur Bapak Ibu punya channel YouTube yang memang untuk apa ya, pembelajaran yang mendukung pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Jadi silakan di paste di sini. Ya, nanti di enter. Selanjutnya, nah ini pembuat nilai tugas. Memberi nilai tugas artinya memberikan feedback AI-nya, tapi dengan kriteria ini, detail tugasnya apa, dapat dilihat oleh siswa. Misalkan, jelaskan tugas dengan rincian spesifik tentang apa yang diperlukan siswa. Misalkan tulis esai 500 kata tentang perubahan iklim. Ini detail tugasnya apa. Instruksi tambahan penilaiannya apa? Misalkan pemberi nilai dalam evaluasi termasuk aspek yang perlu difokuskan, gaya umpat balik, dan seterusnya. Bisa. Rubrik, Bapak Ibu bisa buat, kemudian bentuknya bisa PDF, PowerPoint, Docs, dan TXT, bisa di-upload di sini. Kemudian setelah ada pembatasan ini atau tambahan informasi, bahasanya apa, baru diklik bagian ini. Ini pemberi nilai tugas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat satu kali lagi untuk ini. Berapa jumlah fitur yang disediakan oleh EdCafe? Baik Bapak Ibu. Dari penjelasan tadi, berapa jumlah fitur yang disediakan oleh EdCafe? Ya, yang A ini ada 10, yang B ada 11, yang C ada 12, yang D ada 13. Sudah ada dua guru atau Bapak Ibu menjawab bagian A ya. Kita akan lihat nanti apakah benar yang bagian A. Yang C sudah ada satu peserta, yang D ada satu, yang C dua, yang D ada dua. Ya, yang A ini ada 5 ya. Yang C Nah, quiz summary-nya. Tampilkan jawaban yang benar. Yang jawaban yang benar ada D, Bapak Ibu, ada 4 ya. Ini di sini ada quiz summary ya. Saya masukkan, nanti saya tampilkan kembali ke aktivitas. Ini saya masukkan slide. Oke, belum ya. Ini saya ganti dulu ya Bapak Ibu.
Sebentar, saya akan praktek dulu ya Bapak Ibu. Jadi ini saya off-kan. Sebentar. Saya stop share screen dulu. Nah, sekarang kita akan masuk ke Add Cafe ya Bapak Ibu. Di Add Cafe ini tadi sudah disampaikan Bu Fitri bagaimana Bapak Ibu sign in ya. Kalau belum ada akun silakan sign up. Cukup dengan akun Google ya. Mungkin Bapak Ibu punya Microsoft boleh silakan. Tapi jika Bapak Ibu punya akun Google, akun belajar.id silakan dimanfaatkan supaya kita bisa berinteraksi dan membuat materi-materi seperti yang tadi sudah disampaikan. Ini saya share screen. Sudah nampak Bu? Ampun, Pak. Ya, baik. Siap. Nah, di sini Bapak Ibu ya, tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu kalau klik folder atau map tadi ya, maka akan muncul di sini. Ini adalah kelas-kelas yang Bapak Ibu miliki. Ya, silakan Bapak Ibu siapkan ya materi atau kelas atau subbab terserah bebas saja Bapak Ibu bisa buat. Nah, sekarang kita mau membuat materi yang baru. Ini create new sebelah kanan boleh atau yang kiri. Nah, sekali lagi sebelum ini Bapak Ibu pastikan di sini akunnya kalau premium itu memudahkan Bapak Ibu sekalian bisa aksesnya lebih tidak terbatas ya, artinya lebih banyak maksimum lah pemanfaatannya. Saya akan lihatkan di sini kalau tadi ada slide deck dan sebagainya, saya akan masuk teaching resources mulai dari kepentingan keperluan administrasi guru ya. Saya klik di sini. Saya klik, nanti akan nampak apa saja ini. Nah, di sini ya sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Topiknya dulu Bapak Ibu. Topik apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan? Misalkan ini saya ambil dari salah satu web saja ya. Saya kopikan. Sini saya masukkan di sini. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini artikel ada, slide deck ada, video ada, worksheet juga ada. Ini keren ya. Kalau Bapak Ibu tidak ingin semuanya, misalkan artikel off gitu ya, nanti akan keluar cuma 3 ya. Pada kesempatan kali ini saya tampilkan semua. Kemudian Bapak Ibu silakan generate teaching resources. Kita tunggu sejenak, nanti akan ditampilkan. Nah, sini ya Bapak Ibu ya, kita lihat dulu apa saja yang sedang dibuat AI-nya. Keren nih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung dalam persiapan. Kita lihat artikel dulu ya. Di artikel ini ada 5 yang ditemukan. Dari websitenya ini ya, Bapak Ibu bisa memperhatikan websitenya ini ya ada semua sampai bawah. Kalau menurut Bapak Ibu kurang tepat atau perlu ditambahkan, silakan klik Find More. Ya. Nah, ini yang artikel. Kemudian slide deck-nya apa saja PowerPoint-nya. Nah, ini di sini ada PowerPoint-nya juga Bapak Ibu. Tetapi tetap saja Bapak Ibu harus sesuaikan ya. Kita tidak tinggal mentah-mentah gitu kita gunakan, Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian videonya apa nih? Nah, videonya banyak ini Bapak Ibu. Persamaan dan perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Yang ini juga ada. Yang ini bentuknya Bapak Ibu bebas ya. Jadi artinya disediakan oleh @kve.ai ini untuk admin kepentingan admin administrasi guru ya. Seperti ini. Ya, cukup banyak. Kalau belum puas, silakan klik Find More. Selanjutnya ada worksheet Bapak Ibu. Jangan khawatir, ada tugas LKS, LKPD ya buat siswanya. Tinggal Bapak Ibu unduh. Di sini ada live worksheet-nya ya dari jurnal, dari macam-macam ya Bapak Ibu disesuaikan ya. Kemudian Bapak Ibu kalau tidak puas, kita tambahkan. Contohnya kita klik saja ini ya. Maka akan ada
perubahan. Nah, tambahan di sini pengaruh model pembelajaran problem based learning dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu, jadi seperti ini. Nah, kalau menurut Bapak Ibu sudah oke, silakan di save. Nah, di sini ya, di My Library. Nah, namanya apa ini? Saya tambahkan di sini. Perbedaan Iya, sel hewan dan webinar sel tumbuhan. at cafe AI. Misalkan gini ya Bapak Ibu, saya masukkan di library karena memang tempatnya di library dan ini memang visibility-nya public nih. Kalau Bapak Ibu yang tidak suka public, ya silakan di private. Ya, di private. Nah, kemudian di sini di save. Kita akan lihat. Maka informasi dari Bapak Ibu ini, yang kelima-limanya ini, artikel, slide deck, video, worksheet, yang tadinya juga 5, kita klik find more, jadinya 9, akan tersimpan. Nanti Bapak Ibu bisa edit sendiri ya, edit atau mau di clone, duplikat maksudnya, atau di share, ya boleh di share, boleh copy link ke X, Facebook, WhatsApp, kemudian scan QR juga bisa. Nah, kita kembali ke create new. Kalau ini tadi teaching resources meliputi lesson plan dan slide deck. Ya, nanti lesson plan-nya tadi juga sama ya, sudah ditunjukkan. Saya mau ke arah mana ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu mungkin di kolom chat, Bu Mila, ada Bapak Ibu mau memilih apa yang kita praktikkan untuk kolom-kolom ini? Sambil menunggu Bapak Ibu bisa saya bagikan reading activity deh. Reading activity di sini enter topiknya apa saja. Ini vocabulary-nya apa, ya, kemudian teksnya apa. Ya, jadi bebas ya, mau bagian mana. Saya paling mudah adalah topiknya saja, Bapak Ibu. Misalkan kalau tadi IPA, matematikanya saya inginkan saya bangun ruang deh. Jadi, misalkan ya. Atau ini cocoknya reading ya. Reading ini saya ambil yang kelas bahasa saja ya Bapak Ibu ya. Saya ambilkan materi puisi, misalkan ya. Puisi. Kalau Bapak Ibu ingin tambahkan, silakan tambahkan sini. Terus kelasnya, misalkan kelas 5, outputnya bahasa Indonesia. Ya, ini terkait puisi. Ya, Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan tema masing-masing ya. Silakan. Nanti ini kita generate. Kita tunggu sejenak. Nah, Bapak Ibu silakan diperhatikan di sini. Ini sudah muncul bacaan. Bapak Ibu hanya input satu kata, satu topik, maka di sini ada keluar teks atau bacaan yang dibuat. Ya, puisi adalah salah satu bentuk seni yang paling indah dan seterusnya. Di sini ada, ya, ini ada jenisnya. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan. Nah, ini kalau ini mengedit ya, mengedit paragrafnya judulnya heading 1 misalkan. Coba cek nih. Nah, silakan seperti ini. Kemudian ini huruf ya miring tahu kita gunakan. Terus ini ada yang strike. Ini kita linkkan misalkan. Nah, enter link. Ketika Bapak Ibu masukkan link, maka dia akan muncul. Yang berikutnya adalah add audio. Kalau Bapak Ibu ingin audio, tambahkan di sini. Saya coba tambahkan karena itu bacaan ya. Misalkan saja Ana misalkan ya. Atau ini aja Indonesia Dewi. Malam ini saya berjanji akan Kita generate Bapak Ibu. Nanti dia akan membacakan apa yang Bapak Ibu dapatkan bacaan seperti ini. Oke, kita praktekkan ya Bapak Ibu. Sebentar. puisi, kecantikan dalam kata-kata. Apa terdengar ya Bu? Puisi adalah salah satu bentuk seni Dengar, yang Pak. paling indah dan mendalam. Dalam puisi, Ya, Pak. kata-kata dipilih dengan hati-hati untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan pengalaman. Nah, keren ya. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu selain teks yang dihasilkan sesuai tema Bapak Ibu bisa menambahkan apa namanya teks apa audio.
Apakah itu saja? Tidak. Ternyata di bawah Bapak Ibu bisa menambahkan vocabulary-nya. Kita lihat vocabulary-nya di sini. Oke, kita tunggu ya Bapak Ibu. Nih, langsung muncul nih kosakatanya nih. Nah, kosakatanya seni, ya, irama, emosi, simbol, budaya, tradisi, gambaran, apa artinya. Ini sudah bagian dari bahan ajar Bapak Ibu ya. Teksnya dapat, audio dapat, vocabulary-nya dapat. Tambah satu lagi nih Bapak Ibu, ada add passage quiz. Kita lihat apa saja. Apakah kuisnya bentuknya pilihan ganda, singkat atau mix? Misalkan saya klik mix. Apakah jumlahnya otomatis? Ya, minim 5, maksimum 20. Ya, saya buat 5 aja deh. Ya, sebagai contoh, silahkan di generate. Ya, keren ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kuisnya akan ditampilkan ya. Nah, ini sudah menjadi pilihan ganda yang pertama nih. Kemudian yang kedua pilihan ganda, yang ketiga, yang keempat ini esai ya, mengapa puisi dianggap sebagai bentuk seni. Ada suggested answer yang kelima. Karena tadi saya minta 5, maka akan ditampilkan 5. Bapak Ibu menambahkan lagi silakan. Jadi ini semua Bapak Ibu tidak perlu khawatir, audionya dapat, ya, teksnya dapat, ini dapat, semua dapat. Mungkin setelah ini Bapak Ibu bisa simpan supaya tidak hilang bacaan Bapak Ibu. Silakan disimpan. Namanya apa? Misalkan tadi di webinar ya, saya library-nya saya ganti di webinar dulu. Mana nih webinar? Webinar. Webinar. Muncul. Oke. Webinar tadi belum muncul. Select folder. Orange. Saya masukkan filenya puisi dan segala pernak-perniknya ya. Saya save. Nah, reading activity, kegiatan bacaan itu jadi Bapak Ibu tidak hanya teksnya saja yang dapat, tapi audionya dapat, kemudian kuis, vocabulary-nya sudah dapat. Nah, kemudian dari sini Bapak Ibu bisa menugaskan. Tapi sebelum menugaskan, Bapak Ibu bisa ekspor. Baik bentuknya Microsoft Word, Google Docs, PowerPoint, Google Slide, Google Forms, ya Google Form juga bisa Bapak Ibu, atau PDF standar. Jadi Bapak Ibu dari sini saja sudah kebentuk yang ingin diinginkan ya. Mungkin Bapak Ibu ingin mau dicetak ya boleh ya seperti ini. Atau Bapak Ibu ingin bagikan ya sebelum ke sini di-share, assign untuk penugasan. Nah, seperti yang tadi dipraktekkan oleh Ibu Fitri, ya penugasan ini Bapak Ibu silakan. Nah, ini semua bisa di save QR yang ini, atau Bapak Ibu embed, kalau Bapak Ibu punya Google Site atau blog, silakan di embed, atau copy link, kemudian kita bagikan di grup siswa, ya grup WhatsApp gitu ya. Atau Bapak Ibu mungkin menggunakan LMS, bisa Teams, bisa Classroom, ya silakan. Nah, nanti itu akan menjadi bagian aktivitas Bapak Ibu. Ya, keren ya semuanya ini bisa Bapak Ibu dapatkan dalam satu klik dengan hanya satu topik, satu tema, Bapak Ibu sudah mendapatkan semuanya. Baik, sekarang kita create view yang lain. Mungkin ada request dari Bapak Ibu yang lain, Bumul di kolom chat bisa saya contohkan nanti dari semuanya ini ya ada 13 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 fitur andalan yang sangat-sangat membantu Bapak Ibu guru di dalam menyiapkan pembelajaran atau administrasi guru, dua-duanya ya. Baik, kalau belum ada mungkin di kolom chat YouTube maupun di Zoom ya. Saya lanjut kalau tadi. Ini ada masukan Pak Rudolf. Oh, boleh Tidak terlalu silakan. cepat, Pak. Oh, tidak cepat. Baik. Ya, ini saya agak pelan-pelan. Saya masuk ke yang kedua ya. Saya masuk kalau tadi reading activity, kemudian teaching resources sudah. Saya mau masuk ke materi yang ini. AI speech. Kalau reading activity Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu
tiga ini dapat ya. Summary notes-nya dapat, AI speech-nya dapat, ya kan, quiz-nya dapat, langsung diambil di sini reading activity ya. Nah, vocabulary cards-nya juga dapat ya tadi, langsung sekali klik sudah dapat. Nah, sekarang kita mau satu-satu yang misalkan AI image. Nah, kalau AI image ini seperti Bapak Ibu mungkin lagi tren juga ya membuat image. Cuman fiturnya di sini ada comic book, photographic, old film dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu bisa buat ya, bisa lakukan dengan mencontoh prompt-prompt yang Bapak Ibu miliki. Nah, Bapak Ibu bisa membuat prompt apa saja yang terkait dengan materi ya, materi yang Bapak Ibu sediakan. Ya, misalkan buatkan 2 orang siswa dengan seragam putih merah, ya, putih merah, siswa SD misalkan ya, SD dengan seragam putih merah duduk di kantin sekolah sedang makan bakso. Mereka terlihat gembira. Kita contoh, kita akan klik sejauh mana. Jadi prompt ini tergantung kita ya Bapak Ibu. Jadi semakin detail, semakin bagus. Saya ambil contoh ini saja. Dan saya pilih yang fotografik ya. Bapak Ibu bisa contoh yang lainnya. Silakan nanti dicoba. Saya generate image. Kita tunggu Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mencari kumpulan, bisa kayak seperti tadi administrasi guru dan juga reading activities. Nah, ini kan saya kurang detail ya, karena yang muncul seperti ini ya, 2 orang siswa SD di merah ya. Nanti kalau Bapak Ibu SD di Indonesia, tambahkan di Indonesia dengan seragam putih merah sedang makan bakso ya. Yang gembira. Kita lihat. Nanti karakternya itu Bapak Ibu bisa tampilkan wajahnya seperti apa, rambutnya seperti apa, warna kulitnya seperti apa, boleh ya kan. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, karena saya ngomong bakso biasa ya, akan muncul pentolnya gitu ya. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu tambahkan ada kuah dan lain sebagainya, akan muncul. Jadi gambar ini akan muncul mengikuti prompt yang Bapak Ibu ketikkan ya. Jika Bapak Ibu setuju, langsung diklik unduh, maka masuk. Nah, kalau ini kita membuat satu persatu. Ya, kalau mau menambah silakan. Jadi rangkaiannya seperti itu. Sekali tampil ada 2. Kalau mau di save silakan di save ya. Seperti ini, seperti tadi ya. Uh, 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 apa ya, bakso misalkan ya, di sini saya save tampilan AI image, maka akan disimpan. Nah, oke, ini praktek yang kedua. Cara share-nya juga sama seperti yang tadi. Nah, ini copy link, X, WhatsApp, dan sebagainya. Baik, saya kembali di awal. Create new. Create new ini saya ambil contoh chatbot, Bapak Ibu. Ini juga keren ya. Chatbot ini saya ambil contoh IPAS 5, misalkan. Misalnya kelas 5 ya. Dalam bahasa Indonesia bisa. Bapak Ibu pilihan bahasanya banyak ini Bapak Ibu. Bahasa India nih keren ya. Silakan ya. Bahasa Arab mungkin Bapak Ibu penggabung bahasa Arab ya. Mandarin ya, dan seterusnya silakan dicoba sendiri. Saya ambil yang Indonesia saja. Instruksinya apa? Misalkan chatbotnya tentang apa nih? Tadi saya ambil salah satu ya. Kalau tadi ada organel sel hewan tumbang, saya ambil saja apa ya, sel hewan gitu ya, sel hewan ya. Khusus tentang sel hewan. Bapak Ibu silakan ketikkan di sini. Kalau Bapak Ibu menurut Bapak Ibu ingin dari rangkuman yang Bapak Ibu miliki, silakan browse di sini, upload ya. Bisa bentuk PDF, PowerPoint, dokumen, TXT, maksimumnya 50 MB. Nah, jika saya langsung saja sesuai topik tanpa melalui ini, boleh saya klik create chatbot. Nah, create chatbotnya ini mau disimpan di mana? Ini di sini, di webinar ya, semuanya tentang di webinar. Saya save terlebih dahulu. Nah,
Kalau sudah seperti ini, sel hewan, saya akan kirimkan assign dulu. Oh ya, tadi belum saya kirim ke Bapak Ibu ya. Saya akan kirim ke Bapak Ibu ya sebentar. Masih mengenerate ya, generate description-nya ini apa saja. Kita tunggu sejenak, Bapak Ibu, sampai selesai, baru kita share ya, assign penugasan. Bapak Ibu bisa ngambil temanya melalui websitenya Bapak Ibu atau umum ya, silakan diambil untuk dibuat deskripsinya. Ini ada instruksinya, apakah sudah jelas atau tidak, kita manfaatkan terlebih dahulu di sini. Selama ya. Baik, saya coba generate ya. Tunggu sebentar Bapak Ibu, ini pakai start saya macet. Ya, Bu Fitri. Sepertinya Pak Pak Rudolf terpental Pak Bu Fitri. Ya, terpental, terpental ya Bu Mila. Ya, sepertinya terpental ini tidak ada ini. Oke, saya akan handle ya Bu Mila. Baik, saya akan lanjutkan Ya, tadi lanjut, Bu nyampe Fitri. di chatbot ya. Oke, saya akan buka dulu di akun premium saya. Kemudian saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Tunggu dulu masih loading. Proses. Apakah sudah tampak? Sudah Bu Fitri. Wah, Aduh, kembali lagi. iya, iya, iya. Mohon kesabarannya ya Bapak Ibu. Bagaimana jika ini udah tampil belum? Tampil Bu Fitri. Oh, Lanjut. oh iya, udah tampil. Oke, saya coba buka Cafe AI. Tadi nyampe di chatbot ya, Ya, ya. Pak Rudolf. Oke. Ini di akun saya yang premium. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui di akun Pro per bulan itu 7,99 dolar. Kemudian untuk di akun premium itu 14,99 dolar per bulan. Nah, ini kita akan nyoba create new, kemudian chatbotnya di sini kita klik chatbot. Nah, chatbot ini mempermudah Bapak Ibu untuk memberikan apa namanya ya kesempatan kepada murid untuk bertanya, tetapi bertanya tidak langsung kepada Bapak Ibu, bertanyanya melalui chatbot. Chatbotnya bernama sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan itu materi materi sejarah gitu mungkin ya. Kita berikan tulisannya Ki Hajar Dewantara gitu ya. Mungkin sejarah tokoh-tokoh pendidikan Indonesia. Kemudian nanti murid diharapkan bisa bertanya tentang filosofi pendidikan gitu ya. Nah, ini Bu Fitri, Ini Pak Rudolf sudah pengetahuannya. masuk kembali. Oh, Pak Rudolf sudah kembali. Maaf terlempar yang tadi. Oke. Terima kasih Bu Oh, Vivi. terlempar ya Iya. Pak Rudolf. Oke, ya. Ini barusan saya handle Pak Iya, Rudolf. Oke, silakan, saya Lanjut, silakan Bu. lanjutkan Pak Rudolf. Oh, terima kasih Bu Oke. Fitri. Ya, izin Bapak Ibu saya kembali yang tadi di menu chatbot ya. Di chatbot ini saya share terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Apakah sudah nambah Bu Mo? Proses Pak Rudolf. Proses ya. Sudah. Sudah. Kemudian ini test me out dulu Bapak Ibu sebelum kita bagikan assign ya. Saya test me out dulu. Nanti dia akan muncul tersendiri. Dia akan muncul di browser ya, di tab yang baru maksudnya. Di tab yang baru. Nah, seperti ini. Oke. Halo Rudolf, ada yang bisa saya bantu? Baik. Saya mau belajar sel hewan misalkan ya Bapak Ibu, silakan di enter atau klik tanda ini.
Tentu. Nah, langsung ya, sel hewan adalah unit dasar kehewatan dan strukturnya. Struktur sel, organel, dan seterusnya. Langsung keluar Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu lanjut ya pertanyaan. Bagaimana belajar struktur sel dengan mudah, misalkan ya. Nanti akan ada arahan menggunakan diagram, model 3D. Mungkin Bapak Ibu langsung terintas, wah ini kok mirip ChatGPT ya. Nah, oleh karena itu chatbot ini membantu Bapak Ibu dan siswa Bapak Ibu dalam rangka untuk satu tema, topik, subtema atau subtopik tertentu ya. Jadi bisa mereka mendalam belajarnya. Kalau ChatGPT kan meluas gitu ya. Arahnya kan tidak jelas kalau anak-anak belum terbiasa akhirnya kemana-mana pertanyaannya. Kalau ini kita langsung menukik ke materi-materi kita akan diajarkan ya flashcard dan seterusnya. Nah, dirasa menurut Bapak Ibu sudah oke ya. Ini kan bentuk review nih. Nah, kita kembali yang tadi chatbotnya tidak tersimpan ya. Mestinya saya simpan assignment dulu ya. Saya coba lagi. Seharusnya saya simpan dulu. IPAS gitu aja ya. Kemudian tentang sel hewan. Misalkan saya create lagi Bapak Ibu tadi tidak tersimpan. Apa tersimpan sel hewan tadi? Ini ya, current location. Kita lihat. Ini di webinar tidak tersimpan. Nah, ini baru tersimpan. Oh, maaf, ini sudah ada Bapak Ibu ya. IPAS 5 tadi sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu tadi kan test me out ya. Test me out itu artinya Bapak Ibu testing. Terus kemudian kita kembali ke webinar, folder Bapak Ibu. Di sini sudah ada. Ini saya hapus saja supaya tidak memenuhi. Delete. Saya akan tetap gunakan IPAS 5. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, silakan diberikan penugasan untuk siswa. Copy link. Nah, kalau dalam hal ini saya akan berikan contoh ke Bapak Ibu sekalian. Saya akan tampilkan ke Bapak Ibu untuk sini ya. Bapak Ibu kalau mau scan ini boleh atau embed boleh ya. Di scan ini ya, save QR. Saya copy link kembali back to meeting. Nah, di sini saya akan share di kolom chat Zoom. Bapak Ibu bisa langsung mencoba juga. Ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi semua assignment ini kita bagikan supaya peserta didik kita bisa memahami ya. Tadi saya puisi juga, ini saya akan share juga. Assign, copy link. Saya akan membagikan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini supaya juga bisa mencoba. Saya kembali ke webinar yang bakso tadi ya. Ini. Kemudian share, copy link, kemudian saya bagikan ke Bapak Ibu semua. Nanti Bapak Ibu sambil mencoba, silakan. Nah, ketika Bapak Ibu ingin meng-create ini, semuanya, ini nanti Bapak Ibu bisa coba satu persatu. Yang terakhir mungkin yang bisa saya demokan, YouTube quiz nih. YouTube quiz nih. Bapak Ibu, tapi kalau YouTube quiz, Bapak Ibu silakan pastikan untuk linknya. Nah, karena ini terkait pembelajaran, saya kembali yang di awal itu di kolom webinar ini ya, Bapak Ibu. Di sini ada webinar. Tadi tidak tersimpan ya. Ini cuma 3. Tersimpan. Baik, saya create new saja deh. Teaching resources tentang perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Saya generate. Ini harusnya tersimpan Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu juga mengkoleksinya lagi ya. Ini tadi semuanya slide deck. Kita ulang lagi Bapak Ibu tidak mengapa. Nanti saya mau ambil ini sebagai contoh maksud saya. Ini oke, saya save dulu. Kembali di sini admin
guru gitu ya, di kolom di folder webinar. Oke, kemudian saya save. Maka ada di sini admin guru. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan lupa save kalau memang itu diperlukan untuk kemudian hari ya. Oke, saya klik. Nah, saya ingin ambil video ini. Ya, ini ada banyak ya linknya. Misalkan ini saya ambil atau mana aja ya. Ini aja ya. Sel tumbuhan dan hewan akan tampil seperti ini. Nah, tampilan seperti ini saya akan ambil linknya ya, bagikan di sini. Klik. Kita tunggu sejenak dulu Bapak Ibu. Jalan. Saya coba klik tonton ya. Oke. Kalau tidak jalan, Bapak Ibu bisa buka tab baru dengan cara klik yang di sini di bawah ya. Seharusnya ini kalau muncul bisa dibagikan. Oke, ini saya tutup dulu karena sudah muncul. Ini Bapak Ibu saya lewati. Saya tidak Animal putar. and plant cells Saya akan bagikan. Tujuannya apa? Saya ingin membuat kuis. Sepintas Bapak Ibu bisa lihat ini ya. share many similarities, Ini since dalam they bahasa are Inggris ya Bapak Ibu. eukaryotes, which means that they have a membrane-bound nucleus. Oke, nggak apa-apa. Sebagai contoh, kemudian saya create new YouTube quiz. Nah, ini link yang tadi kita klikkan. Kemudian kita enter. Kita tunggu sejenak. Pertanyaannya adalah, apakah pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda? Jadi di sini baru memang fiturnya pilihan ganda dan jawaban singkat, ya, atau di mix boleh. Kemudian jumlahnya otomatis maksimum 20 ya. Saya ambil contoh 5 saja. Nah, tambahan informasinya apa saja Bapak Ibu? Ya, karena ini contoh saya tidak tambahkan. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan bisa mencari mungkin fase fase D gitu ya, tambahkan itu apa saja materinya. Bapak Ibu cari di ruang GTK ya, website GTK, kemudian levelnya, grade-nya berapa ini Bapak Ibu. Misalkan ini kelas 7 ya, misal kelas 7. Nah, karena tadi bahasa Inggris, ini saya inginkan hasilnya bahasa Indonesia. Nah, kita coba create. Apakah bisa dalam bahasa Indonesia, sedangkan videonya tadi dalam bahasa Inggris. Kita akan coba, kita buktikan. Oh, bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalipun dalam bahasa yang lain, Bapak Ibu inginkan ini dalam bahasa Indonesia, maka akan disediakan. Ini penjelasannya, ini pertanyaannya, ya, dan seterusnya. Mix-nya di mana? Ini mix. Ya. Sebutkan dua fungsi dari vakuola pada sel tumbuhan, apa peran dari kloroplas dalam sel tumbuhan. Kalau perlu ditambah, silakan ditambah. Ya. Kalau ditambahnya ada dua cara, Bapak Ibu. PG, pilihan ganda, jawaban singkat melalui bantuan AI. Kalau yang bawah, itu pertanyaan Bapak sendiri, koleksi Bapak Ibu sendiri. Ya, sama ya, sama ini sama ini. Ini koleksinya, bagaimana koleksinya? Ini Bapak Ibu silakan tambahkan. Bapak Ibu yang menambahkan dengan koleksi. Kalau yang ini AI yang menambahkan. Jadi mana yang Bapak Ibu pilih adalah Bapak Ibu yang tahu ya. Kemudian Bapak Ibu save supaya tidak hilang ya. Seperti tadi ini saya save. Please fix error before saving. Ya. Mana error ini? Ini pertanyaannya ya, harus ditulis nih. Please fill all fields. Jelaskan tentang sel hewan. Iya Bapak Ibu ya, kita coba nih. Bisa enggak ya? Harus dijawab ini. Sel hewan, misalkan seperti ini. Nah, muncul. Nah, ini kekurangannya adalah Bapak Ibu harus hati-hati. Kalau itu manual, artinya Bapak Ibu sediakan pertanyaan dan jawaban. Jika tidak, maka dia tidak mau. Nah, ini kuis YouTube, misalkan. YT, saya singkat YT gitu aja ya. Masuk ke kolom folder webinar dan bisa publik. Saya save Bapak Ibu. Saya save.
assignment-nya ini saya berikan ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa mempraktekkannya seperti ini ya. Baik. Nah, ini contoh dari beberapa. Saya rasa ini cukup lengkap Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa ini. Cuman assignment grader ini saya tidak tampilkan karena Bapak Ibu harus upload ya datanya. Bapak Ibu silakan dicoba nanti untuk upload datanya supaya nanti bisa dibantu atau terbantukan dengan apa namanya penugasan yang tadi ya. Saya back. Ini sudah, kemudian kuis sudah, coba AI speech ya. Di reading activity sudah ada sebenarnya. Cuman ini saya ambil satu persatu. Nah ini ya sama ya. Saya ambil contoh karena ini coba bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Saya akan contoh pindah ke bahasa Inggris misalkan nih. Apa namanya? Photosynthesis atau flowers. Ini ya. Enter text, tapi ini diminta enter text. Ya sudah, kita masukkan teksnya Bapak Ibu. Kita masukkan teks, saya ambil saja contoh ini. Ini ya, sel hewan. Ya, ini saja sebagai contoh ya. Saya copy, kemudian saya kembali ke sini. Nah, baik. Karena ini audio language-nya bahasa Indonesia, saya pakai Indonesia. Saya pakai normal pitch-nya, speed-nya 1 kali saja. Dewi. Malam ini saya berjanji akan membantu Ibu untuk menyiapkan menu. Nah, ini sudah jadi teksnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mendownload, mengunduh, silakan klik ini, nanti menjadi MP3. Bapak Ibu bisa olah, nanti bisa dimasukkan di aplikasi yang lain ya. Bisa MP3-nya diambil dan sebagainya. Bapak Ibu klik ini, contoh. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki beberapa perbedaan yang mencolok. Beberapa perbedaan tersebut antara lain: dinding sel, sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya biasa juga ambil MP3-nya untuk saya gabungkan dengan aplikasi lainnya. Ya, seperti Ini itu. mengajar kenapa jadi berbeda karena. Nah, ini Bapak Ibu saya coba yang terakhir ini teks dalam bahasa Inggris ya. Saya coba betul. Mencari teks. Flowers. Nah, ini saya ambil saja teksnya yang ini. Bapak Ibu nanti silakan sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Ini saya ganti, saya cetak sini ya Bapak Ibu. Ini audio language-nya ini. Oke ya. Nanti berubah ini pembacanya Bapak Ibu ya. Kalau mungkin di aplikasi lain Bapak Ibu harus menyewa gitu ya, menyewa satu persatu khusus untuk audio, khusus untuk yang lain. Di sini satu aplikasi EdCafe Bapak Ibu langsung mendapatkan ya. Saya ambil saja Anna Oliver Chloe ya. I love a sunburned country, a land of sweeping plains. Oke, kita dengarkan satu kali. Flowers are the reproductive structures of flowering plants, also known as angiosperms. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa praktekkan yang lain-lain juga, bahasa lainnya. Jika menurut Bapak Ibu ini diperlukan, silakan di-save. Jika tidak harus di-save ya. Cuman diunduh, kemudian back. Nah, kalau Bapak Ibu melihat ini semua, sangat menarik dan berharga ya. Jadi 13 fiturnya ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat subscription-nya berapa nih. Kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, kalau versi free ya, Bapak Ibu mendapatkan AI generate-nya itu 100 ya, 100 monthly bulanannya. Ada partisipannya dari siswa itu per kuisnya 25 maksimum, chatbotnya Ascend Grader. Kemudian 3 custom chatbotnya itu dapat 3 jenis, 3 apa ya karakter gitu ya. Kemudian assignment grader hanya 3 kali, akses basic AI. Sedangkan untuk premium, ya ini ada Pro $7,99 per bulan. Kalau premium 14,99. Ini berarti semua yang ada di sini Bapak Ibu bisa dapatkan priority ya. Keren ya.
Nah, nanti Bapak Ibu coba dulu yang free. Silakan, ini juga cukup lumayan ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mendapat ini, bisa akses ini semua ya. Tapi tidak semua tingkatan ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang terbatas. Nah, nanti kalau mau premium ya Bapak Ibu bisa apa namanya menghubungi kami atau di Kombel, melalui Bu Fitri, saya dan sebagainya untuk lebih lanjut ya. Ini profile. Oke. Ini tadi tentang create new ya. Kemudian ini semua saya ganti dulu, saya stop share screen-nya Bapak Ibu. Saya akan masuk ke sini tadi. Baik, sudah tampilkah Bu Mul? Sudah, Pak. Baik. Satu kata buat @cafe Bapak Ibu sebelum saya akhiri ya. Silakan Bapak Ibu lanjut di sini. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu, ini saya Word Cloud. Saya menggunakan fitur Word Cloud dari class point-nya. Nah, ini sudah. Silakan Bapak Ibu, satu kata buat @cafe.ai. Apa yang Bapak Ibu tadi dapatkan dari materi kita hari ini, yang mana yang mungkin Bapak Ibu tertarik. Kita lanjut. Saya beri bintang dulu. Saya masukkan slide. Saya tutup. Bentar. Sudah. Saya next. Nah, saya akan akhiri di sini. Saya exit. Tatkala saya menggunakan class point, Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan semua slide saya ini ya. Oke, sebentar. Saya share screen Bapak Ibu. Kembali. Apakah sudah nampak ya Bapak Ibu? Iya, sampun, Pak. Ini ada 37 slide, Bapak Ibu. Ketika mengajar di kelas pun, nanti langsung mendapatkan materi ini semua. Langsung pada saat itu juga, saat Bapak Ibu selesai materinya, kita masuk ke tab PowerPoint sebenarnya. Jadi kelas point ini ada di PowerPoint. Nah, saya masukkan di fitur ini, fitur lanjut, dan bagikan bentuknya PDF. Jadi slide saya ini mau saya bagikan PDF, bisa langsung diterima Bapak Ibu. Kalau slide PowerPoint bisa manual, nanti saya berikan. Nah, ketika saya berikan ini, nanti Bapak Ibu bisa apa namanya scan ya, scan barcode-nya ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa custom ya, mau dipilih slide tertentu atau semua. Nah, kalau ini untuk siswa bisa semua, termasuk anotasinya. Kalau itu whiteboard. Saya konversikan PDF dulu. Jadi tidak ada halangan anak-anak tidak mendapatkan materi. Jadi kita setelah berinteraksi,
PowerPoint kita dengan class point ya, nanti cafe juga masuk ya, Bapak Ibu bisa tambahkan ya, pasti panjang ya. Nah, ini cafe yang secara konsep. Nanti Bapak Ibu bisa dapatkan dan anak-anak sudah mendapatkan hasil PDF pada saat itu juga. Tentu saja misalkan 1 JP atau 2 JP, Bapak Ibu ambil 5 menit untuk mengkonversi ini dan anak-anak menyimpan di HP jika itu diizinkan oleh tim kurikulum dari sekolah Bapak Ibu semuanya, sehingga anak-anak tidak ketinggalan materi ya. Kalau mencatat kan pasti ketinggalan ya. Ini keuntungan ya kalau Bapak Ibu memiliki class point dan cafe. Ya, kalau manual pun boleh seperti yang tadi saya sudah sharekan di chat group untuk memanfaatkan apa namanya cafe itu sendiri. Jadi Bapak Ibu tinggal mengolahnya bagian mana yang jadi satu, bagian mana yang sendiri-sendiri. Kita lihat tunggu sejenak Bapak Ibu. Setelah ini selesai, nanti Bapak Ibu tinggal scan barcode. Nah, ini Bapak Ibu scan barcode, silakan di scan barcode. Nah, buka PDF ini apa? Andaikan nanti di kelas atau tidak mencukupi waktunya, maka Bapak Ibu wajib buka PDF, dia akan muncul di tab yang baru. Tab yang baru berupa link ya. Bisa linknya itu dibagikan melalui grup WhatsApp atau diunduh dari browsernya Bapak Ibu kemudian dibagikan manual. Boleh. Kalau secara ini tidak bisa, apa namanya, HP-nya tidak bisa digunakan ya. Artinya tidak diizinkan. Bapak Ibu bisa buka PDF dari tab yang baru, Bapak Ibu unduh manual PDF-nya jadi, kemudian diberikan ke siswa atau link yang diberikan ke siswa. Jadi pada saat itu Bapak Ibu sudah bisa dapatkan. Saya rasa demikian Bu Mul untuk materi EdCafe kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini membantu kita semua. Bagaimana Bapak Ibu dengan adanya 13 fitur yang disediakan oleh EdCafe, baik itu untuk kepentingan kita sebagai administrasi guru maupun untuk bahan ajar, dimudahkan itu semua dan membantu kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator Ibu Kamila. Terima kasih Pak Rudolf. Luar biasa materi pada malam hari ini. EdCafe keren katanya tadi Pak Rudolf. Nah, tadi dari Bapak Ibu sudah ada beberapa pertanyaan Pak Rudolf tentang penggunaannya, tapi sudah dijawab oleh Bu Fitri tentang perbayarnya. Nah, hanya ini Pak Rudolf dari saya mungkin kadangkala kita dari sisi kesibukan ya Pak Rudolf kadang tidak optimal kalau Iya, 1 bulan, mungkin bisa per tahun Pak Rudolf. iya. Di per tahunnya ada Bu. Jadi eh, ini ya untuk sewa ininya ya, apa akunnya gitu ya. Oke, oke. Nah, ini saya munculkan sedikit aja Bapak Ibu. Bapak Ibu. Yang ini semua sebenarnya ditagihkan per tahun Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau akun Pro itu kan $7,99 per bulan. Tetapi tagihannya Bapak Ibu akan ditagihkan 1 tahun. Nah, ini ya. Begitu juga akun premium Bapak Ibu. 14,99 per bulan. Tetapi Bapak Ibu akan ditagihkan per tahun. Artinya semua per tahun. Nanti kalau ada ya per bulan nanti bisa menghubungi Bu Fitri juga nanti dari manajemen yang akan memberikan kemudahan-kemudahan itu. Tapi secara umum maka akan ditagihkan per tahun. Nanti manage subscription-nya. Jadi seperti itu Bu Mul. Jadi kita bisa melihat kalau Bapak Ibu punya kesibukan, kalau per bulan kan memang apa ya lupa dan sebagainya. Jadi bisa ditagihkan per tahun seperti itu. Gitu Bu. Oke, terima kasih Pak Rudolf. Baik Bapak Ibu peserta webinar se-Nusantara, disilakan mungkin ada pertanyaan. Disilakan bisa raise langsung Bapak Ibu. Karena waktu sudah mendekati pukul 21.00, disilakan Bapak Ibu untuk raise langsung kepada Bapak Rudolf. Sambil menunggu pertanyaan, Bapak Ibu disilakan untuk mengisi link presensi webinar. Karena sesi tanya jawab telah dimulai, Bapak Ibu sudah di-share oleh Ibu Fitria Nurhasana, disilakan untuk mengisi. Monggo disilakan Bapak Ibu.
Sambil menunggu pertanyaan Pak Rudolf, jika kita per tahun, apakah ada free, ada diskon begitu Pak Rudolf? Ya, baik Bu. Itu biasanya ada Bu, jadi nanti ada link khusus nanti Bu Fitri yang akan membantu menjelaskan nanti ke kita. Itu ada biasanya ada tema-tema tertentu, ada diskonnya. Untuk berapa dan lainnya nanti akan di grup WhatsApp, Bapak Ibu akan diinformasikan. Nah ini sudah di-share sama Bu Fitri ya. Akun Pro ini nah tujuhnya. $67,12 per tahunnya, akun premium jadi demikian. Jadi sudah di-share, Bapak Ibu bisa melihat ya seperti ini. Hanya saja dolar naik nih Bapak Ibu ya, 17.000 ya sekitar itu ya, sekitar itu. Jadi Turun naik Pak Rudolf. turun naik ya. Jadi tergantung perharinya. Nanti Bapak Ibu bisa sikapi bagaimana caranya. Tapi menurut saya akun free saja sudah mencukupi. Ya memang tidak maksimal, tapi dalam kegiatan harian Bapak Ibu semua, dalam persiapan itu sudah membantu sekali di dalam baik itu soal-soal, bahan ajar, maupun yang administrasi guru. Jadi Bapak Ibu sikapi itu. Tapi kalau Bapak Ibu langsung memiliki akun ini akan lebih baik, karena Bapak Ibu akan secara maksimal untuk menggunakan, memanfaatkan @cafe AI ini. Ya, jadi tidak perlu bingung ya. Jadi Bapak Ibu bisa persiapkan bahan ajarnya dengan baik. Gitu ya Bu. Luar biasa ya Pak Rudolf. Dengan free saja kita bisa apa saja ya Pak Rudolf ya. Baik Bapak Ibu, disilakan mungkin ada pertanyaan atau ingin sharing dengan Pak Rudolf atau tim dari narasumber kita pada malam hari ini. Di kolom chat belum ada pertanyaan Pak Rudolf untuk saat ini. Kalau tadi sudah bisa diatasi oleh Bu Fitri karena berhubungan dengan prabayar. Baik Bapak Ibu, sekali lagi webinar ini dilaksanakan dengan gratis Bapak Ibu. Disilakan Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada yang mempunyai kemampuan atau ingin berbagi kepada teman-teman guru kita seluruh Nusantara. Disilakan untuk menghubungi panitia, bisa langsung ke Ibu Fitriah Nur Hasanah. Bu Fitri, ini dari Bu Novi absen tidak bisa diisi. Bisa di chat langsung dengan Bu Fitri, Bu Novi. Baik, Baik, Bu Pak Novi Prof. absennya. Kenapa Bu Fitri? Pastikan Ibu udah login ya di akun Chrome-nya itu agar bisa mengisi. Ya, silakan Itu Bu dicoba. Novi, Bu Novi Haryanto. Baik, Bu Fitri, Pak Rudolf. Sepertinya Bapak Ibu ini penasaran, tapi sudah Pak Rudolf tadi sudah menjelaskan langkah demi langkah, bahkan sampai ada yang bertanya untuk tidak terlalu cepat. Saya kira Bapak Ibu sudah bisa mengikuti ya Pak Rudolf, karena sudah ada beberapa hal di antara @cafe yang telah disampaikan oleh Pak Rudolf. Ada 3 poin ya Pak Rudolf ya. Yang mana Bapak Ibu tinggal memilih mana yang menjadi prioritas untuk kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Begitu ya Pak Rudolf. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin langsung closing statement Pak Rudolf. Baik Bu, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan @cafe AI ini itu memang benar-benar terbantu. Saya sendiri juga terbantu dengan 13 fiturnya yang mana saya bisa custom. Misalkan saya memerlukan apa ya MP3-nya speech AI, maka saya akan gunakan itu. Kemudian saya custom dengan aplikasi yang lainnya. Atau kalau itu satu rangkaian seperti reading activity, saya akan gunakan itu untuk siswa saya. Dan kemudian saya masukkan di LMS, di kami itu ada LMS, kita menggunakan Moodle, tapi di Moodle kan tidak bisa custom, hanya menunjukkan link. Nah, itu semua nanti siswa bisa beraktivitas, mulai audio yang dapat, pertanyaan dapat, dan lain sebagainya. Jadi ini menarik sekali sebagai tambahan bagi Bapak Ibu sekalian untuk memperkaya
di dalam penyajian bahan ajarnya masing-masing. Baik itu administrasi guru dan bahan ajar, terutama secara digital, itu akan membuat siswa tidak jenuh kalau satu platform saja. Jadi mereka bisa banyak hal dan tentu saja kreativitas siswa akan tumbuh karena mereka juga diminta untuk berintegrasi atau beraktivitas. Contoh saya gunakan chatbox tadi, Bapak Ibu bisa kembangkan itu sehingga siswa bisa gunakan. Meskipun di aplikasi lain mereka bisa mendapatkan, tapi itu pun meluas dan melebar. Kalau di sini kita batasi tergantung subtema dan mereka bisa mendapatkan sesuatu yang mendalam. Jadi dengan EdCafe ini kita semua akan terbantu dengan 13 fiturnya di dalam persiapan-persiapan kita sehari-hari. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga kita mendapatkan hal yang bermanfaat pada webinar kita malam. Demikian Bu. Terima kasih Pak Rudolf, sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu untuk diterapkan di sekolah masing-masing dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua peserta didik yang berdampak kepada sekolah kita. Baik Bapak Ibu, dengan closing statement dari Pak Rudolf berakhir pula lah acara webinar pada malam hari ini. Kami atas nama Komit Rudal, Komunitas Guru Digital bersama dengan Komunitas Belajar SMA PGRI Larangan dan Beraksi, apabila selama pelaksanaan ada suatu hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami selaku manusia tidak terlepas dari kesalahan karena kesempurnaan adalah milik Allah Tuhan Yang Maha Esa. Baik Bapak Ibu, saya pribadi selaku pembawa acara pada malam hari ini juga apabila ada hal yang kurang berkenan juga dimaafkan ya Bapak Ibu, sehingga kita bersama-sama dengan lapang dada membawa kepada kebaikan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, agar acara pada malam hari ini bermanfaat, marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri albiru manitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak Pak Rudolf, Rudolf. terima kasih Bu kasih. Lili, Waalaikumsalam Bapak Ibu Terima semuanya. kasih Bu Terima Fitri, Bapak Ibu kasih. semuanya. Sampai Rudolf. jumpa. Terima Selamat kasih. Terima kasih Mr. beristirahat. Rudolf. Terima kasih Pak Manan. Anda adalah seorang pengajar. Mari berkenalan dengan Class Point. Class Point yang teratin dengan PowerPoint menjadikan presentasi PowerPoint Anda lebih powerful. Dengan adanya alat presentasi, kuis interaktif, gamifikasi, dan juga anotasi yang terdapat di dalam PowerPoint Anda memudahkan Anda dalam meng-highlight materi yang telah Anda tampilkan, dan juga dengan papan digital yang disediakan Anda juga dapat menarik objek yang Anda inginkan, dan juga Anda dapat membuat timer dan juga pick a name di dalam PowerPoint Anda. Anda juga dapat mendownload apapun yang Anda inginkan di dalam Chrome dan Anda dapat menjadikan itu sebagai slide di dalam PowerPoint Anda. Dan fitur-fitur yang terdapat di dalam PowerPoint dapat Anda gunakan menjadikan kelas Anda lebih interaktif. Dengan adanya image upload dan juga dengan adanya multiple choice, Anda dapat merekap semua jawaban siswa dan menganalisisnya. Anda juga dapat meminta siswa untuk mengupload video. Class Point meningkatkan semangat siswa karena siswa lebih tertantang untuk memperoleh reward berupa bintang dari guru, dan guru juga dapat mengurangi bintang pada siswanya sesuai kebutuhan guru. Dari sini siswa dapat bersaing secara sehat demi meraih reward berupa posisi level. Reward akan diperoleh siswa dengan mencapai posisi tertinggi. Semuanya dapat dilakukan dengan satu aplikasi Class Point. Penasaran ingin tahu lebih lanjut? Yuk ikuti pelatihan hari ini. Class Point, membangun kelas masa depan.